tentang strategi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat di masa pandemi, dimulai dari soal dinamika dan lain-lain. Perlu diketahui soal dinamika ini kan memang menjadi menarik di proses yang sedang berjalan ini. Eh, yang kita rasakan sebenarnya adalah makin banyak anak-anak muda kembali lagi dari kota, karena memang permasalahan-permasalahan di wilayah Tasik Selatan atau Jabar Selatan itu yang paling yang paling terasa adalah kurangnya generasi usia produktif berada di desa, karena anak-anak atau generasi muda tersebut sudah langsung pada pergi ke kota. Nah, pandemi itu memungkinkan mereka kembali lagi ke sana. Nah, sebelum kita ngomongin itu, saya cerita dulu tentang apa itu Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sedang dilakukan inisiatifnya dari desa, yaitu kami mempunyai satu inisiatif dari beberapa desa yang tadi disampaikan, Mandala Mekar, Mandala Huri, Papayan, Kertarahayu, dan Ciwarak, itu bersepakat untuk membentuk satu kerjasama antar desa yang di dalamnya itu terjadi karena begitu banyak permasalahan. Itu soal infrastruktur, sesuai dengan Jabar Selatan yang paling banyak soal isu infrastruktur, soal jalan, soal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kapasitas SDM-nya juga masih belum memungkinkan karena tadi usia-usia produktifnya pada ke kota. Kesamaan sejarah, yaitu rata-rata dulu di desa-desa itu memang sangat interaksi sosialnya sangat kuat, urbanisasi atau istilahnya perpindahan anak muda yang ke kota, komunikasi dan informasi sulit itu diakibatkan oleh kesenjangan digital, terutama dalam persoalan masih beberapa titik itu ada blank spot, sekaligus juga kapasitas yang ada pun itu masih cukup membuat selain mahal juga akses internetnya kecil atau rendah, sehingga agak lama kalau mengupload atau download, kemiskinan dan lain-lain. Dan yang paling menarik sebenarnya adalah komoditas-komoditas utama seperti kami di sana itu ada, di kami itu ada yang namanya buah manggis dan durian, baru rempah-rempah, baru pohon bambu dan pohon gitu kan. Dan ternak itu hasilnya itu selalu tidak menguntungkan bagi para petani maupun peternak itu sendiri. Nah, maka kerjasama antar desa itu selain membentuk badan kerjasama antar desa juga membentuk inisiatif bagaimana menjalankan kegiatannya dengan hubungan membentuk badan usaha milik desa bersama. Nah, maka BUM Desa Bersama itu lahir karena itu. Yang kedua, inisiatifnya ini kami memang dimulai dengan inisiatif untuk menjalankan kegiatannya bertumpu pada pemanfaatan teknologi. Sehingga pemetaan peta desa dan segala macamnya itu semuanya sudah terdigitalisasi dengan baik di desa-desa, dan desa-desa juga sudah mempunyai website maupun sistem informasi desa yang mengoptimalkan pelayanan masyarakatnya juga cukup baik. Nah, ini adalah desa-desanya. Di situ ada badan kerjasama antar desa, ada badan usaha milik desa bersama, ada juga unit usahanya sudah berbadan hukum PT Perusahaan Terbatas, yaitu PT Bumades Pacamandala. Sengaja semuanya menggunakan kata Pacamandala karena kami ingin benchnya itu sudah sama gitu kan, mulai badan kerjasamanya, badan usaha milik desanya maupun unit usahanya. Nah, ini kami memulai kegiatannya itu ternyata pada saat dimandatkan soal peternakan, soal rempah-rempah, manggis dan durian plus jual pohon dan bagaimana mak bambu. Tetapi justru di desa melihatnya adalah ingin menyelesaikan dulu konektivitas sebagai permasalahan mendasar bagaimana kegiatan itu bisa dijalankan. Maka dimulai dari bagaimana desa-desa mencari modal sendiri dan menyiapkan modal sendiri dan menyiapkan SDM-nya, itu menyelesaikan konektivitas akses internet itu menjadi pintu pertama bagaimana kawasan pedesaan ini menjadi kawasan yang dipilih juga atau ditunjuk juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu kawasan digitalnya. Jadi konektivitas itu secara paralel juga pemanfaatannya juga dilakukan. Bagaimana pemerintah desa memanfaatkan sistem informasi desa, website desa. Di situ ada mandalamekarDesa.id, mandalahuripdesa.id, papayandesa.id, ciwarakdesa.id. Itu memungkinkan setiap, dan Kertarahayu Desa.id itu memungkinkan setiap desa itu mempunyai saluran untuk mencari informasi atau menyampaikan informasi, sekaligus juga saluran untuk bagaimana memanfaatkan akses internet itu dengan sistem informasi desanya terhadap pelayanan publiknya dengan pelayanan administrasi dan lain-lain. Maka di sini pemanfaatan akses internet dan lain-lain itu terus dilakukan,
Dan yang ketiga juga ada satu lokasi, satu titik di mana dijadikan tempat belajar yang tadi ada literasi digital dan lain-lain. Di kami juga ada khusus mulai tentang bagaimana persoalan-persoalan literasi digitalnya sampai teknologi untuk kebutuhan pertanian dan lain-lain. Dan terakhir yang sedang lagi dilakukan adalah IoT maupun e-commerce yang memungkinkan produk-produk di desa itu bisa berjalan. Nah ini unit usahanya Badan Usaha Milik Desa Bersama itu jadinya adalah pertama adalah soal layanan akses internet. Eh, ada yang, nah sebentar ini, ada yang, nah ini akses internet. Yang kedua adalah teman-teman juga di desa sekarang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo itu menjadi call center atau helpdesk untuk sistem informasi desa dan kawasan yang sekarang sudah sekitar 7 ribuan. Peternakan sudah kita memulai dengan konsep digitalisasi dan marketingnya. Nah kita satu-satu kita lihat. Eh, Nah ini adalah kami menyebutnya Desa Medianet atau Demen, layanan akses internetnya. Nah ini adalah timnya, anak-anak muda yang jadi ininya adalah yang seniornya saya saja Pak Tutus, tapi selebihnya umur 19 ke 22 tahun yang dimungkinkan akhirnya memang ini menjadi salah satu generasi muda yang bisa menjalankan kegiatannya. Oke lanjut ini kita. Nah ini adalah salah satunya membangun jaringan utamanya karena kami perbukitan di tempat di wilayah selatan, Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur tahu persis seperti apa di lokasi kami. Akhirnya kami memang awalnya membangunnya dengan menggunakan jaringan akses internet melalui radio. Jadi mulai dari proses perencanaan, membuat infrastrukturnya atau jaringan towernya, kita memasangnya, memasang alatnya, memilih alat apa yang kita pakai, memasangnya dan menggunakan sampai di setiap kantor desa, rumah-rumah, sekolah, maupun layanan publik yang ada di masing-masing desa. Itu sudah kita lakukan. Dan terakhir malah kita sekarang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu eh, membangun infrastruktur di 10 kawasan pedesaan yang menjadi titik-titik di mana itu menjadi program pemerintah provinsi. Jadi di Subang, di Ciamis, di Garut, di Pangandaran, dan di Kabupaten Tasik, itu membangun infrastrukturnya itu dilakukan eh, oleh kami nih. Jadi ini minta maaf ini, nah ini adalah proses-proses yang sedang berjalan. Apa namanya itu? Ini anak muda yang mengembangkan di 10 di kerjasama dengan teman-teman Lintas Arta. Jadi Lintas Arta itu meminta kepada kami untuk membangun infrastrukturnya dan layanannya baru diselesaikan oleh teman-teman Lintas Arta. Nah ini baru yang hubungannya dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang sampai hari ini kita paralel terus kita lakukan untuk membangun infrastruktur dan membuat ajak anak-anak muda itu bisa bergerak. Ini mohon maaf ini apa jaringannya kurang lambat ini sehingga obrolan. Nah ini untuk yang berikutnya adalah teman-teman yang bekerja sama membangun infrastruktur bagaimana sistem informasi desa dan kawasan yang dikembangkan oleh Kominfo dan Bakti itu sekarang sudah ada 7.314 desa di Indonesia. Call centernya maupun helpdesk-nya itu diselenggarakan oleh kami di Badan Usaha Milik Desa Bersama di Tasikmalaya. Dan kami sekarang menyelenggarakan kegiatan ini itu sudah mulai dari urusan apa namanya itu urusan sistem informasi desa, website desa, sistem keuangan desa, peta desa maupun tata layanan pemerintah desa berupa tata kependudukan dan lain-lain. Itu sekarang dikelola oleh anak-anak desa yang sedang yang berada di Pancamandala. Oke, lanjut. Nah, ini adalah orang-orangnya. Sekarang mereka melatih bukan hanya di lokasi tapi sudah ke beberapa hampir seluruh di Indonesia sudah dikunjungi untuk online maupun offline mengerjakan dan mengerjakan bagaimana sistem informasi desa ini bisa dilaksanakan. Begitupun juga teman-teman yang tadi yang IT, yang jaringan juga teman-teman membantu juga di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Lampung, di tempat-tempat lain juga itu dilakukan. Nah,
Ini adalah contoh-contoh bagaimana orang desa sekarang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan dan anak muda akhirnya menjadi pintu untuk tetap berada di desa untuk menjalankan kegiatan. Nah, kita akan lanjutkan lagi kegiatan lainnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya di lapangan, pelatihan-pelatihan. Bisa ada pelatihan yang ada mulai dari 2016, 2017 sampai sampai hari ini tetap mereka ada di lokasi maupun berada di tempat yang lain. Seperti hari ini saja ada 4 orang kita berangkatkan ke Jambi untuk mendorong ada kegiatan Kampung Pramuka dengan bersamaan juga ada camping atau kegiatan pramuka di Kuarnas di Jambi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk peternakan. Kami ngajak memang usaha peternakan ini menjadi penting karena ini adalah amanat dari kerjasama antar desa, di mana kita mendorong skala ekonominya itu terpenuhi. Jadi ada 6 orang yang bisa mengelola sekitar 200 sampai 300 ekor. Begitu juga kalau 1 orang kita mengelolanya sampai 30 ekor. Ini memungkinkan sistem ini bisa dibantu dengan sistem informasi. Nah, mudah-mudahan ini juga sedang dibuat aplikasi tentang aplikasi peternakan yang memungkinkan proses-proses pengelolaan peternakan yang berbasis kelompok ini, di mana setiap orang itu minimal 30 sampai 50 ekor itu bisa terwujud, sehingga itu bisa menguntungkan bagi dunia peternakan maupun juga secara bisnis itu juga bisa menguntungkan. Ini adalah proses-proses sekarang yang sedang kita kembangkan, di mana pendekatan modern, dan ini kita juga berdiskusi dengan teman-teman dari peternakan Unpad untuk menjadi pendamping dari kegiatan-kegiatan peternakan yang sedang kami lakukan. Dari 1 titik ini sekarang sudah ada 4 titik, mudah-mudahan akan terus-menerus menyebar, sehingga memungkinkan nanti sistem informasi peternakannya itu akan memudahkan, karena akan menjadikan kegiatan-kegiatan peternak itu jauh lebih mudah dan tidak lagi menjadi sesuatu yang istilahnya penjualan maupun pengelolaannya tidak tidak ini tidak tidak merugikan bagi petani maupun peternak itu sendiri. Nah, dan terakhir adalah tim penjualan di kami. Tim penjualannya ini kami memang fokus sekarang mengoptimalkan potensi, seperti untuk sayuran kita sudah bekerja sama dengan Sayur Box, maka kegiatan yang lain seperti perikanan kita sedang juga melakukan kegiatan langsung untuk berjualan dengan tim marketing ini. Dan teman-teman yang lain terus mengoptimalkan potensi yang sedang dikembangkan, terutama manggis dan durian. Tetapi karena ini musimnya sekarang ini karena terganggu oleh iklim yang berubah, akhirnya manggis dan durian itu tidak optimal apa namanya itu panennya. Biasanya setiap tahun itu ada 1 kali atau 2 kali masa panen raya, tetapi sudah 2 tahun terakhir ini panen raya itu tidak terwujud karena situasinya panen untuk durian sama manggis itu hari ini dalam 2 tahun terakhir ini tidak terjadi panen raya. Tetapi kami terus melakukan dan mengetahui hari ini akhirnya standar dari kebutuhan pasar terhadap sayur yang selama ini juga kami bekerja sama dengan Sayur Box itu menentukan, memenuhi dan mengetahui produk-produk unggulan yang memang dimungkinkan itu bisa dipasok oleh kelompok-kelompok tani yang ada di kami. Nah, itu gambarannya, dan kami juga tetap menggunakan media sosial untuk berjualan. Seperti yang terakhir ini kami pada saat jualan domba di musim musim haji yang lalu itu kan di bulan haji Idul Adha, dan alhamdulillah semuanya terjual dengan harga yang sangat kompetitif. Dan selama ini selama ini kami berjualan, atau istilahnya petani menjual atau peternak menjual itu dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak, tapi sekarang kami langsung bisa berjualan dengan dan pembeli langsung dan konsumen menggunakan media sosial. Dan ini adalah gambarannya. Nah, dari sisi yang lain, kami tetap menggunakan sekolah IT tadi itu yang Bekali menjadi tempat untuk bengkel maupun kursus untuk penyelenggaraan aplikasi maupun latihan informatika. Ini namanya Bekali. Ini adalah proses di mana teman-teman bisa belajar Internet of Things, bisa ada laboratorium komputer, ada ruang bengkel, ada pemetaan, dan ada tempat belajar bagi mereka untuk bekerja di kegiatan. Dan di sini kita belajar mengajar bagaimana anak-anak muda itu sejak awal dari SMA ke kelas 1 itu sudah diajarkan pelatihan multimedia, mulai bagaimana memanfaatkan multimedia itu untuk menghasilkan komoditas dan konten yang ada di desa, sampai mereka dilatih untuk membuat video-video yang bisa bersaing dengan
atau istilahnya kualitasnya jauh lebih baik lagi. Dan ini juga ada tempat-tempat seperti ada pelatihan di Lampung, kemarin anak-anak muda kita yang instruktur untuk jaringan telekomunikasi itu langsung menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di sana, sehingga memungkinkan terjadi transformasi pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan dari desa ke desa di tempat di mana yang ada. Dan juga begitu banyak kunjungan dari daerah-daerah lain ke kami, memungkinkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.